Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan channel Buana 79, di mana pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai uji kompetensi tahun 2021 tahun 2022. Nah, di sini saya ambil untuk paket 3, di mana untuk paket 3 ini berisi tentang menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode persediaan average. Jadi metode yang kita gunakan untuk persediaan nanti adalah metode average. Kemudian kita lihat di sini untuk paket 3 sendiri, yaitu kita akan coba menyelesaikan siklus akuntansi, di mana untuk identitas perusahaan yaitu nama perusahaannya adalah PT Jayatama yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro 114 Jakarta Pusat. Nah, untuk kebijakan akuntansinya pada prinsipnya sama dengan kebijakan akuntansi yang sebelum-sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya di sini. Dimana untuk kebijakan umum di sini untuk periode akuntansi tahunan ya dari 1 Januari sampai 31 Desember dibagi dalam 12 periode bulanan. Kemudian untuk pembeliannya sendiri, kebijakan pembelian ini ada perhitungan untuk setiap adanya pembelian ada PPN income atau fed in 10%. Kemudian di sini ada perbedaan sedikit, termin pembayaran adalah 3/15 N/45, artinya kita akan mendapat potongan 3% jika melunasi hutang kurang dari 15 hari dari tanggal pembelian. Kemudian jangka waktu utang di sini ada 45 hari. Kemudian ada denda di sini sebesar 1% jika kita terlambat membayar hutang. Kemudian untuk pengeluaran kasnya di sini, untuk pengeluaran kas di atas 2 juta dibayar dengan cek, kemudian didukung dengan bukti pengeluaran kas. Untuk pengeluaran sebesar 2 juta atau kurang itu akan dibayar dengan menggunakan dana kas kecil. Dan sistem pencatatan menggunakan sistem dana tidak tetap. Artinya di sini jika sistem dana tetap berarti setiap adanya pengeluaran kas kecil akan kita buatkan atau akan kita catat di dalam jurnal petty cash atau jurnal kas kecil. Kemudian penjualan sendiri di sini ada PPN 10% ya, masih sama. Kemudian ada termin berlaku adalah 2/10 N/30. Jadi kita memberikan potongan 2% dari nilai penjualan jika membayar atau kita menerima piutang dari pelanggan kurang dari 10 hari atau hari ke-10 dari tanggal penjualan. Kemudian jangka waktu utang yang kita berikan adalah 30 hari. Kemudian kita pun mengenakan denda sebesar 1% dari sisa piutangnya. Kemudian di sini untuk penilaian persediaan adalah kita menggunakan sistem perpetual. Artinya sistem perpetual ini berarti setiap adanya transaksi penjualan maka kita harus membuatkan jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual dengan metode average. Oke, saya rasa itu untuk kebijakan akuntansinya. Kemudian di sini ada nama akun, daftar akun. Ini adalah nama-nama akun yang akan kita gunakan nanti untuk mencatat setiap adanya transaksi. Kemudian di sini ada saldo, daftar saldo 30 November. Ada daftar piutang dan hutang di sini dan seterusnya sampai kita pada bukti transaksi. Oke, baik, pada pertemuan pertama ini kita akan bahas atau saya akan coba bahas mengenai jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Di sini sudah saya siapkan bentuk jurnalnya. Yang pertama kita akan fokus dulu tentang jurnal penjualan. Oke, baik, untuk jurnal penjualan atau sales journal ini akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi penjualan secara kredit ya. Jadi khusus untuk mencatat adanya transaksi penjualan secara kredit. Nah, untuk penjualan secara kredit sendiri itu bukti transaksinya adalah faktur. Jadi kita akan cari nanti untuk dokumen transaksi faktur. Tetapi di sini faktur ada dua macam ya, ada faktur pembelian dan ada faktur penjualan. Nah, jika faktur penjualan maka kita akan cari untuk faktur yang kopnya adalah perusahaan sendiri. Artinya di sini karena kita sedang membuatkan laporan keuangan dari PT Jayatama, berarti nanti kita akan cari dokumen-dokumen transaksi yang ada tulisan faktur tetapi kopnya adalah PT Jayatama. Oke, langsung saja di sini untuk mempersingkat waktu kita akan masuk di sini untuk mempermudah input jurnal. Saya akan coba bagi dua untuk layarnya seperti ini kira-kira. Oke, langsung saja di sini. Ya, yang pertama kita akan coba telusuri bukti dokumen transaksi dari dokumen 1 sampai selesai. Mana-mana yang ada di situ atau dokumen faktur, tetapi yang kopnya adalah PT Jayatama. Oke, kita telusuri satu-satu dari dokumen nomor 1.
nomor 2 bukan, ya ini bukti kas masuk. Kemudian dokumen nomor 3 juga bukan, bukti kas keluar. Oke, dokumen nomor 4 voucher bukan. Ya, di sini ada dokumen nomor 5 ya. Dokumen nomor 5 di sini ada faktur. Ya, ada faktur. Kopnya PT Jaya Tama ini sesuai dengan kriteria atau ciri-ciri dari dokumen yang masuk di jurnal khusus. Sekarang kita akan coba input perlahan-lahan di sini. Yang pertama kita masukkan tanggalnya. Di sini ada tanggal 6 ya, 6 Desember kita masukkan tanggal 6. Invoice-nya kita masukkan nomor faktur. Di sini 71/PJ. Kemudian keterangannya di sini kita menjual kepada toko lavender. Oke, kita masukkan keterangannya adalah toko lavender. Oke, lalu kemudian kita masuk ke sisi debit dan kredit atau kita masuk nilai penjualannya di sini. Nah, untuk jurnal penjualan saya sarankan untuk mengisi dari kolom kredit ya. Dari kolom kredit. Yang pertama, kita akan coba atau masukkan nilai penjualan di sini. Untuk sales of merchandise atau penjualan kita ambil dari kolom jumlah ini ya. Dari kolom jumlah ini ada 263.375.000. Ini kita masukkan di kolom sales of merchandise atau penjualan. Kemudian untuk fade out ini kita ambil dari PPN-nya yaitu 26.337.500. Kita masukkan di kolom fade out. Oke, di sini fade out ini untuk mencatat jika ada beban angkut penjualan, karena di sini tidak ada berarti kita kosongkan. Oke, kolom kredit selesai. Sekarang kita akan masuk kolom debitnya. Nah, untuk mencari berapa nilai piutang atau account receivable, kita tinggal menjumlahkan saja nilai penjualan plus PPN ini. Ya, jadi 263.375.000 ditambah 26.337.500. Di sini dapatlah hasil sebesar 289.712.500. Atau nilai ini bisa kalian ambil dari kolom total ini. Ya. Bisa kalian ambil dari kolom total ini. Ini sama saja. Tapi untuk tahu berapa nilai piutang lebih baik kalian menghitung ini untuk memastikan bahwa total ini sudah benar ya, seperti itu. Oke, itu transaksi dokumen nomor 5. Sekarang kita masukkan untuk dokumen selanjutnya. Kita cari dokumen nomor 5 sudah selesai, dokumen nomor 6 bukan. Kemudian dokumen nomor 7 di sini ada nota kredit ya, juga bukan. Ya, kita fokus pada faktur. Oke, di sini ada faktur tetapi kopnya PT Andara, bukan PT Jaya Tama. Berarti ini bukan. Ini nanti akan masuk di jurnal pembelian, kebalikan dari jurnal penjualan ini. Oke, lanjut dokumen selanjutnya yaitu dokumen nomor 9 bukan. Kemudian nomor 10 juga bukan. Oke, lanjut. Oke, juga bukan. 12 juga bukan, 13. Oke, di dokumen nomor 13 di sini sama ada faktur, kopnya PT Jaya Tama. Ini sudah sesuai di sini. Oke, kita masukkan ke sini. Yang pertama tanggalnya di sini tanggal 15 Desember. Kita masukkan tanggal 15, invoice-nya adalah 72PJ ya. Kemudian di sini kita jual kepada toko Marvelo. Oke, keterangannya toko Marvelo. Oke, sekarang kita masuk di sini. Oke, sales merchandise kita ambil dari jumlah ini ya, jumlah 204.312. Kemudian kita masukkan di sini untuk nilai PPN-nya 20.431. Ya, kemudian nilai account receivable kita jumlahkan ini ya, kita taruh sini. Oke, atau bisa kalian ambil dari total ini. Oke, sekarang sudah sesuai. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya. Dokumen selanjutnya nomor 14 ya, bukan. Kemudian nomor 15 juga bukan. Oke, di sini faktur tetapi PT orang lain di Rama, berarti bukan, kita lewatin. Ya, lanjut. Bukti memorial bukan. Nota kredit juga bukan. Oke. Ya, ini nomor 20. Dokumen nomor 20 ada faktur kopnya PT Jaya Tama. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya tanggal 24. Ya, nomor fakturnya adalah 73PJ. Oke, di sini kita jual kepada toko Armida. Oke. Sekarang kita masukkan nilainya. Nilai penjualan di sini adalah 263.375.000. Kemudian PPN-nya adalah 26.337.500. Nilai piutangnya ini jumlah ini ya, jumlah sales dan PPN ketemu 289.712. Ini sudah sesuai. Oke, lanjut ke dokumen berikutnya. Apakah masih ada?
Oke, bukan, ini juga bukan ya. Ini ada faktur tetapi kopnya orang lain lewat berarti. Ya, saya rasa sudah tidak ada lagi ya. Saya rasa habis. Ya. Oke, sudah tidak ada dokumen lagi. Berarti untuk penjualan selesai. Untuk jurnal penjualan atau sales jurnal berarti selesai. Oke, setelah selesai artinya transaksi yang berhubungan dengan penjualan di sini sudah selesai, kita input. Langkah selanjutnya kita akan total masing-masing kolom di sini. Oke, kita total begini. Kemudian di bawahnya kita masukkan akun number atau nomor akunnya di sini. Oke, nomor akun ini silakan kalian ambil dari daftar akun untuk nama-nama akun ini. Oke, tambahan di sini ya. Karena tadi kita gunakan metodenya adalah perpetual, maka setiap adanya transaksi penjualan ini kita harus catatkan harga pokok barang. Di jurnal penjualan ini untuk lembar kerjanya di sini tidak disiapkan untuk kolom cost of goods sold dan merchandise inventory. Artinya nanti untuk harga pokok barang yang kita jual ini ya, dari harga pokok barang yang kita jual ini nanti akan kita buat atau kita akan catat di jurnal umum ya, karena di sini belum dicatat. Artinya gitu. Oke, setelah itu baru kita masuk ke kolom rekapitulasi. Oke, sekarang kita rekapitulasi di sini, lihat rekapitulasi fungsinya ini adalah untuk merekap nama-nama akun atau akun-akun yang muncul di sisi debit dan di sisi kredit dengan menggunakan kode akun. Ini nanti untuk mempermudah kita dalam proses posting ke buku besar. Oke, di sini untuk debit ini hanya ada satu akun yaitu core receivable, kodenya 11201. Oke, sekarang kita masukkan di sisi debit hanya ada akun satu yaitu akun core receivable ini 11201, jumlahnya di sini adalah 4.168.750. Oke, lalu di sisi kredit di sini ada dua akun sales of merchandise dan fade out. Masing-masing kode akunnya adalah ini. Oke, kita urutkan kode terkecil berarti kita ambil dari fade out dulu ya, 21204. Jumlahnya di sini adalah 73.106.250. Kemudian kita ambil kode salesnya 41101 ya, di sini. Kemudian jumlahnya adalah 731 juta sekian. Oke, lalu kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, perhatikan di sini untuk jumlahnya sudah seimbang atau sudah balance. Artinya untuk jurnal penjualan selesai. Sekarang kita masuk ke jurnal pembelian. Oke. Untuk jurnal pembelian sendiri ini adalah kebalikan dari jurnal penjualan. Jika tadi jurnal penjualan adalah jurnal untuk mencatat setiap adanya transaksi penjualan secara kredit, maka untuk jurnal pembelian atau purchase journal ini adalah jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi pembelian secara kredit. Nah, untuk dokumen sumbernya tadi kalau transaksi kredit adalah buktinya faktur. Jika penjualan maka kita akan cari dokumen transaksi faktur tetapi yang kopnya perusahaan sendiri. Nah, untuk purchase journal atau jurnal pembelian itu adalah kita akan coba cari faktur ya, dokumen transaksi faktur tapi yang kopnya orang lain. Artinya yang kop dokumen transaksi itu adalah bukan PT Jaya Taman tapi kop perusahaan orang lain. Oke, baik, untuk mempersiapkan itu kita akan coba isi untuk purchase journalnya ini. Oke, jika kita tadi untuk penjualan adalah kita mencari faktur yang kopnya kop perusahaan sendiri, maka untuk purchase journal atau jurnal pembelian kita akan coba cari faktur tetapi kopnya yang bukan PT Jaya Taman. Oke, sekarang kita telusuri mulai dari dokumen nomor 1. Oke, untuk dokumen nomor 1 bukan ya, bukan, bukti kas masuk juga bukan. Oke, dokumen nomor 3 juga bukan, nomor 4 bukan, lewat. Oke, di sini dokumen faktur tetapi PT Jaya Taman ini sudah kita input, ini penjualan kredit. Dokumen nomor 6 bukan, nomor 7 juga bukan. Oke, dokumen nomor 8 di sini ada faktur, kopnya adalah PT Andara, artinya ini adalah kop perusahaan orang lain. Ini bisa kita masukkan di jurnal pembelian ini. Oke, sekarang kita input mulai dari tanggalnya dulu. Kita ambil sini tanggal 9. Ya, kemudian nomor invoice-nya adalah 124AN. Di sini kita beli kepada PT Andara. Oke, PT Andara. Oke, jika tadi jurnal penjualan kita mengisi dari sisi kredit, maka untuk jurnal pembelian ini kita mengisi dari sisi debitnya.
kita cari nilai pembelian. Nah, nilai pembelian kita ambil dari jumlah ini. Ya, kalau tadi untuk penjualan, untuk mencari nilai penjualan kita ambil di kolom jumlah, maka untuk pembelian pun kita akan cari di kolom jumlah, yaitu 246.060.000. Ini kita masukkan di merchandise inventory atau nilai pembeliannya, jumlah pembelian. Kemudian fed in kita ambil dari PPE-nya 24.606.000 ini. Oke, untuk freight-nya itu beban angkut pembelian jika ada, karena di sini tidak ada berarti kita kosongkan. Oke, sekarang kita masuk ke sisi debitnya, sisi kredit, sorry. Nah, sisi kredit ini hanya ada akun payable atau utang dagang. Nah, untuk mengisi kolom utang dagang ini kebalikannya, kalau tadi penjualan untuk mencari piutang itu adalah jumlah penjualan dan PPN, untuk mencari hutang dagang itu jumlah pembelian plus PPN-nya. Ini kita jumlahkan, kita letakkan di account payable. Atau bisa juga kalian ambil di kolom total ini, sama saja. Tapi saya ingatkan sekali lagi tadi, untuk memastikan bahwa jumlah total ini benar, maka alangkah baiknya kalian untuk mencari hutang dagang, jumlahkan nilai pembelian dan PPN-nya, letakkan di account payable. Oke, seperti itu. Sekarang kita masuk lanjut ke dokumen selanjutnya untuk mencari faktur-faktur lain tetapi yang kopnya perusahaan orang lain. Oke, di sini dokumen nomor 11 lewat. Oke, 12 juga bukan. 13 ini sudah tadi, faktur Kop Jayatama, berarti ini adalah penjualan kredit. Terus selanjutnya dokumen nomor 14 juga bukan. 15 bukan. Oke, dokumen nomor 16 di sini ada faktur kopnya PT Dirama. Berarti ini kop orang lain. Berarti kita masukkan ini ke dalam pembelian kredit. Oke, kita masukkan tanggalnya di sini. Oke, di sini tanggal 12. Ya, kemudian nomornya adalah 089DR. Kemudian di sini kita beli barang kepada PT Dirama. Masukkan. Oke, lalu kita masuk ke sisi debit dan kredit. Oke, untuk merchandise sama seperti tadi, kita masukkan dari kolom jumlah ini atau dari sisi jumlah. Kemudian ini kita ambil dari PPN-nya. Lalu untuk menghitung berapa nilai hutang, ini kita jumlahkan, letakkan di account payable. Atau ini bisa kalian ambil dari kolom total ini, sama saja ya. Yang jelas tadi kita pastikan dulu bahwa total ini memang sudah benar. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya. Oke, dokumen nomor 17 lewat, bukan. Nota kredit bukan. Oke, kita sekali lagi kita fokus ke faktur ya. Kita cari faktur kop orang lain. Ini kop PT Jayatama, ini sudah kita input tadi di jurnal penjualan. Berarti lewat. Oke, sekarang dokumen transaksi. Oke, di sini ada nomor 22, ada faktur kopnya orang lain. Oke, ini kita masukkan di sini, tanggalnya adalah tanggal berapa ini? Tanggal 26. Oke, nomor buktinya adalah 130AN. Ya, kita beli kepada PT Andara. Oke, kita masukkan nilai pembeliannya, kita ambil dari kolom jumlah ini 135 juta sekian. Kemudian PPN-nya adalah 13.505.000, sehingga di sini kolom jumlah piutangnya adalah jumlah ini, itu sejumlah 148.555.000. Oke, sekarang kita lanjutkan. Apakah masih ada dokumen transaksi yang berhubungan dengan faktur di sini? 23 bukan, 24 juga bukan. Oke, ini juga bukan. Oke, saya rasa habis ya untuk faktur pembelian. Ya, habis. Berarti untuk jurnal pembelian ini selesai ya, yaitu ada tanggal 9, 12 dan 26. Oke, selanjutnya kita jumlahkan masing-masing kolom ini ya, kita jumlahkan. Lalu selanjutnya di bawahnya kita masukkan kode akun dari masing-masing akun ini. Kita masukkan kode akunnya. Oke, jika sudah, kita akan buatkan rekapitulasi. Oke, di sini di sisi debit itu ada dua akun, yaitu merchandise inventory dan fed in. Masing-masing kodenya adalah 11301 dan 11401. Oke, kita masukkan untuk kode akun, atau kita akan rekap mulai dari debit. Kita masukkan kode akun yang merchandise inventory ini. Oke, jumlahnya di sini adalah 567 sekian. Kemudian kita masukkan kode akun untuk fed in-nya. Oke, jumlahnya kita ambil di sini 56 juta sekian. Oke, selesai. Lalu kita masukkan untuk sisi kreditnya hanya ada satu akun, yaitu account payable. Kode akunnya adalah 21201. Jumlah total hutangnya di sini adalah 624 juta sekian. Oke, baru kita total untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Oke,
Oke, di sini didapat nilai sisi debit dan kredit adalah 624.535.450 rupiah. Oke, saya rasa untuk pertemuan pertama tentang untuk jurnal penjualan dan jurnal pembelian selesai. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu mengenai jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.